Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita ada segmen Creative untuk membahas tema kita hari ini adalah berkreasi tanpa batas lewat platform. Sudah bergabung bersama Wiki dan juga Prisa. Kali ini di studio IDX Channel ada Mbak Remia Putri Wulandari. Beliau adalah pemrakarsa Kata Semesta Textile Printing and Laser Cutting. Apa kabar? Aku manggilnya apa nih Mbak? Mbak Rere. Halo. Mbak Rere, oke. Oh tadi udah ngobrol ya? Iya udah ngobrol sebelumnya di belakang. Iya, Oke. terima kasih ya sudah join. Yes. Kita kenalan dulu mungkin. Apa Oke. sih Kata Semesta ini? Oke, halo sebelumnya pemirsa, saya adalah pemrakarsa dari Kata Semesta. Kalau mungkin teman-teman penasaran apa itu Kata Semesta, ini adalah sebuah vendor textile printing di Bandar Lampung yang kami sebenarnya memproduksi desain-desain visual teman-teman, baik yang sebelumnya dalam bentuk lukisan ataupun langsung digital, itu kami print di kain terus dijadikan produk lagi. Oh oke, jadi berbasis tekstil untuk mereka yang kemudian memiliki ide untuk berkreasi, jadi wirausahawan, bikin desain sendiri gitu ya? Ya, betul. Oh bisa direalisasikan Bisa idenya? direalisasikan. Oke. Jadi misalnya nih desainnya dari teman-teman bisa atau kami bantu desainkan juga bisa. Oh oke, jadi misalnya aku nih sama Wiki pengen punya bisnis atau nggak usah bisnis, misalnya saya punya anak gitu ya, kemudian lukisan pertamanya kan sering tuh kita taruh di kulkas atau kita Iya. pajang di lukisan, sekarang juga bisa di print ya melalui Bisa. Kata Semesta ini. Betul, bisa jadi scarf, bisa jadi bantal gitu, bisa jadi pouch. Oke, tetapi nah yang biasa jadi pertanyaan kan Wiki adalah jumlahnya kan harus size-nya harus yang banyak ya atau yang besar, gimana tuh? Bisa, karena minimal order kami kan cuma 1 kali 1 meter nih, Mbak Prisa, oke. Mas Wiki ya kan. Jadi benar-benar memudahkan teman-teman untuk pemula. Jadi kalau teman-teman mau bisnis pemula atau mau mencoba untuk pertama kalinya, itu kami sangat memfasilitasi. Betul. Minimal order 1 meter, terus juga bisa gratis test print segala macam Oh gitu. seru banget, apalagi untuk yang pertama-pertama ini modalnya juga terbatas gitu ya, Betul, makanya juga itu dia. belum berani untuk order banyak gitu. Betul sekali. Oke, tapi kalau ngomongin soal apa ya namanya geliat dari teman-teman industri kreatif yang ada di Indonesia lah sekarang, gimana sih Mbak Rere sendiri melihat disrupsi industri kreatif belakangan gitu? Oke, jadi kalau yang jadi tantangan kita hari ini tuh adalah industri AI ya. Jadi gimana AI itu udah ada ChatGPT, udah ada AI generator gitu kan. Itu kita udah tinggal ketik aja kita mau gambar apa itu langsung keluar gitu. Nah, daripada kita memusuhi AI, bagaimana kalau kita merangkul AI aja? Oke. Jadi kita benar-benar menggunakan AI itu untuk menjadi inspirasi kita untuk berkreasi. Nah, sudah diterapkan realisasinya merangkul AI ini atau menjadi inspirasi tuh dalam cara hal apa? nyatanya tuh ya seperti apa? Misalnya kalau kami biasanya bikin caption gitu kan, secara AI itu tuh bagaimana sih ideation-nya gitu kan. Kami coba apa ya, melihat inspirasi itu dan kami tuangkan dalam bentuk tulisan, diparafrase lagi, dimasuk-masukin lagi ide-ide yang lainnya. Kalau misalnya dalam bentuk desain yang ada itu seperti apa sih? Nah itu yang kami coba untuk menjadi inspirasi kami membuat desain-desain untuk produk-produk kami. Oke, karena sebetulnya membuat desain baru yang terinspirasi dari sebuah desain itu juga adalah menjadi sebuah karya orisinil gitu ya, karena kita sudah melakukan banyak sekali improvisasi lah gitu, walaupun terinspirasi dari apa gitu ya, dari data yang kemudian kita cari di AI. Oke, menarik sekali. Dan ini kalau berdasarkan dari pengamatan Anda sendiri nih Mbak Rere, kendala apa sih sebetulnya yang dialami oleh anak-anak muda lah ya ketika mereka ingin jadi wirausahawan di industri kreatif tuh apa aja kendalanya? Kalau misalnya jadi wirausahawan di industri kreatif, terutama untuk industri yang sedang saya geluti ya, biasanya teman-teman itu mereka punya kreasi, mereka punya cara skill buat gambar, tapi mereka belum tahu tuh ini gambarnya ini apakah bisa terjual atau enggak. Itu satu. Terus yang kedua biasanya teman-teman itu takut untuk gagal lah ya. Takut untuk kalau misalnya udah spend uang sebanyak apa itu tuh apakah bisa diterima sama masyarakat gitu. Terus juga kurangnya akses untuk tahu komunitas mana mereka bisa bergabung gitu. Nah, Terus kalau misalnya desain-desain mereka ini yang sudah ada ini nih bisa dijadikan apa aja sih gitu. Oke. Itu Oke, sih. komunitas itu tuh yang juga mungkin paling Penting. penting gitu ya ketika kita punya desain nih Wiki, kemudian ternyata nggak tahu untuk
apa ya, kan nggak bisa cuma sekedar desain, harus Betul. apalagi yang gaptek misalnya ya. Harus kan ada apa istilahnya? Ada jembatan lah. Workshopnya ya lah. Ada workshopnya, terus ada jembatan, ada yang memfasilitasi desain Ada mereka. dirubah untuk jadi digital dulu juga kan, Betul. baru bisa di print kan? Betul. Dan juga ada komunitas yang akan memberikan input-input ataupun evaluasi yang objektif ya. Kadang kita main bikin produk aja tanpa ketahui sebetulnya apa sih yang akan jadi feedback dari Pelanggan masyarakat gitu ataupun ya, konsumen gitu kan. Kalau ada komunitas kan bisa tanya dulu, menurut lo kalau misal gue bikin produk kayak gini bakal oke atau enggak gitu ya. Pengalaman banget ini ya. Apa? Pengalaman banget. Punya kaos kan ya? Iya, pengalaman Bisnis banget. sendiri ya. Oke, pengalaman banget. Tapi apa sih yang sebetulnya ditawarkan oleh Kata Semesta sendiri untuk kemudian mengakomodir berbagai macam challenges lah, atau mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman yang ingin jadi wirausahawan gitu. Oke, kalau untuk menjadi wirausahawan sebenarnya ini masih akan sih, Mas Vicky. Karena nantinya mudah-mudahan di tahun 2024 lah kami bisa apa namanya, di tahun 2024 kami bisa memfasilitasi teman-teman yang mau mulai usaha dan bingung tuh kan butuh pelatihan atau apa. Kami kebetulan di tahun ini baru menemukan mitra untuk membantu teman-teman mulai usaha, terus gimana caranya masukin ke e-commerce segala macam. Itu jadi kami mau fasilitasinya tidak hanya sebagai jasa textile printing, tapi juga jasa pelatihan untuk wirausaha masuk ke industri digital itu seperti apa. Tapi nanti itu tahun 2024. Oh, mau di launching nanti? Semesta ini tuh Iya. sudah beroperasi berapa lama sih? Sejak 2017. Sejak 2017, perkembangannya seperti apa, dan saya ada tadi disampaikannya contoh produknya Wiki nanti. Boleh nih nanti kita lihat. Usaha jeda berikut ini kita akan lihat ya produknya akan seperti apa, dan pemirsa tetap bersama kami. Usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, kita masih berbincang mengenai serunya bisnis tekstil printing bersama dengan Kata Semesta. Tadi kan kita sudah bahas begitu ya, bahwa dari desain kita pribadi 1 meter pun ya itu juga bisa gitu ya. Bisa dong. Nah, lukisannya Wiki itu tuh sederhana. Misalnya kamu ngelukis bunga seperti ini gitu ya, lukisannya seperti ini aja. Nah, ini lukisan dari salah satu teman komunitas kami. Lukisannya dari pensil, terus kami jadikan scarf besar. Oke, coba gimana bentuknya kalau dari lukisan Nah, seperti pegang ini jadi ya. scarf. Oke. Nih, Kita buktikan ya, kita lihat. ini mungkin bentuknya terlihat seperti apa. scarf biasa, tapi kan nilai emosionalnya di situ Iya, ada. Bahwa ini tuh aku desain buat kamu, Wiki, misalnya, bukan scarf ya misalnya. Oke. Kebetulan matching sekali hari ini, Wiki. Sama bajunya Brisa ya. Iya. Jadi tuh kayak gini nih, Wiki ya. Gimana? Oh, cocok. cocok. Karena ini kalau ngomong soal scarf ya multifungsi ya, bisa Betul. digunakan untuk apa aja. Oke, baik. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ada di tangan Mbak Rere mungkin bisa sampaikan ini apa? Ini adalah pouch. Kalau pouch ini adalah lukisan dari teman-teman Tangan Kreatif Lampung, teman-teman komunitas kami, partner kami sudah sejak lama. Itu lukisan, mereka melukis di kertas pakai watercolor, terus dijadikan pouch seperti ini. Kayak Oh, gini ya. oke. Oh. Terus Jadi, Ini juga sama ya? Ya, Ini itu lukisan. juga sama. nah kebayangkan Wiki misalnya kamu Wiki mau menikah, bingung kan mencari apa namanya? Souvenir buat Souvenir pernikahan. gitu ya. Ini kan lebih touchable gitu. Wah, ini ternyata lebih lukisan personal. Wiki, meskipun lukisan Wiki mungkin sangat sangat bagus ya pemirsa gitu. Oke, artinya memang banyak sekali ide-ide yang bisa terrealisasikan ya ketika ada textile printing ini gitu. Nah, ini kalau ngomongin soal kualitasnya, daya tahannya dari materi-materi desain yang terprint ke tekstil itu gimana sih kualitasnya? Sejauh ini sih dari 2017 kami buka ya sampai dengan hari ini scarf saya dicuci standar ya. Standar cuci itu masih oke, masih aman. Durability-nya masih bagus, warnanya belum pudar sama sekali. Oke. Sejauh ini sih masih aman banget. Artinya udah lebih dari 5 tahun ya, Iya, kualitasnya lebih dari masih 5 sangat tahun baik. dan tidak masalah. Oke, kalau soal bisnis gitu ya, tadi kan dibilang bahwa kita ngeprint Wiki pesan tekstil printingnya, misalnya kamu cuma pesan 1 meter buat mama atau keluarga misalnya, itu bisa. Nah, jarang loh yang bisa size-nya tuh jumlahnya tuh sesedikit Seberani itu ya? Iya. Nah, gimana dari segi profitnya, ngeganggu nggak? Enggak sih, sama Iya. aja. Masih aman kok. Masih aman. Nggak bisa, kok bisa? Secara hitung-hitungan masih bisa sih, karena kami kan memang mainnya adalah membantu untuk teman-teman pemula. Jadi visi kami adalah membantu teman-teman pebisnis pemula. Jadi Oke. untuk 1 meter sejauh ini
tidak terganggu, sejauh aman ya kami gas aja. Oke, baik. Nah, sejauh ini programnya apa aja yang sudah dilakukan ya dari 2017 hingga tahun 2023 dan juga program yang mungkin akan di-launching nanti tahun 2024. Kalau untuk Apa aja programnya? Untuk 2024 kita ngobrolnya nanti dulu ya. Yang Oke. jelas secara keseluruhan Masih rahasia adalah pemirsa ya. Rahasia. Oke. Tapi yang jelas secara keseluruhan adalah kami membantu teman-teman pengusaha apalagi yang pemula untuk kalau sejauh ini jualannya masih konvensional via instant messaging, itu nanti kami mencoba untuk gimana memanfaatkan e-commerce dengan baik gitu. Karena kami punya kenalan dari e-commerce segala macam yang bisa membantu teman-teman memaksimalkan potensi ini. Oke. Cuma untuk hal-hal yang sudah pernah kami lakukan sejak 2017, kami melakukan kolaborasi dengan teman-teman. Ada dari waktu itu dari teman-teman difabel yang waktu itu melukis bersama segala macam, sharing session segala macam itu, dan outputnya mereka membawa pulang dalam bentuk produk lukisannya tersebut. Terus juga ada dari sana juga teman-teman difabel pernah jadi intern menjahit gitu untuk mereka yang suka Magang fashion, ya. gitu. Itu pernah. Terus juga ada ngobrol sama teman-teman komunitas juga. Jadi waktu itu kami lukisan seperti ini yang sudah di print di pouch, terus itu dijahit embroidery gitu. Oh, berarti banyak bekerja sama dengan komunitas juga Iya. gitu ya. Tapi animonya sejauh ini seperti apa tuh karirnya? Sejak 2017 pertamanya memang agak sepi ya, tapi apalagi pandemi kan? Betul. 2018, 2019 itu sempat ramai banget. Waktu itu kami sempat buka pameran namanya Ruang Semesta di salah satu mall di Lampung. Berarti itu sangat ngaruh kolaborasi ya besar-besaran. pameran-pameran itu ya? Betul, karena sejauh ini yang lebih efektif buat kami ngobrol secara langsung yaitu via offline. Oke, ya. Sejauh ini dari feedback yang didapat lah, value apa sih ataupun manfaat apa yang bisa dirasakan lah oleh peserta yang sudah pernah ikutan program, dan siapa saja sih yang jadi pematerinya gitu di workshop yang udah dilakukan? Jadi kalau yang jadi pematerinya itu adalah kalau tidak teman-teman komunitas, mitra kami sejak awal, itu pematerinya adalah kampus. Karena waktu itu kami juga pernah masuk ke salah satu kampus di Bandar Lampung. Di sana pematerinya adalah dosennya sendiri. Terus dari sana ya sama kegiatan yang dilakukan, lukisan itu di-print di kain dan dijadikan pouch gitu, kembali ke mereka dalam bentuk pouch. Oke, ini bisa bekerja sama dengan banyak komunitas lagi, bahkan mungkin pemerintah daerah gitu ya, dalam membuat misalnya sesuatu yang sangat berkaitan dengan wilayah tertentu, atau kita kan mau masuk tahun politik, ini bisa jadi promosi dari calon-calon legislatif atau lainnya Dengan partai dikemas gitu ya. kreativitas dengan desain-desain yang lucu-lucu bisa juga. Iya, kalau dulu kan kita capek nih kerjasama dengan desainernya gitu ya. Saya mau dibikin begini. Sekarang bisa didesain sendiri. Oke. Oke, dan karakteristiknya betul-betul berbeda gitu ya dibandingkan dengan desain yang lain, karena memang ini sangat-sangat merepresent si desainernya ataupun orang yang membuat ilustrasi ini. Oke, ada biaya nggak sih yang harus dikeluarkan lah oleh peserta jika ingin bergabung dengan workshop yang sejauh ini diadakan oleh Kata Semesta? Biaya itu ada, tapi biaya itu tergantung dari pematerinya siapa, tempatnya di mana, segala macam. Kalau sederhananya deh, kemarin kami di salah satu kampus pematerinya sudah ada, alat-alat lukisnya semuanya sudah disediakan dari kampus segala macam, hanya membayar produknya aja. Persatuan ini ya sekitar 35.000. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kami nanti pematerinya dari teman-teman komunitas, terus juga alat-alat lukisnya segala macam itu dari teman-teman komunitas, atau desainnya juga dari yang lain, ada terlalu banyak vendor, itu harganya bisa jadi lebih mahal. Ini kan luar biasa ya, tapi ini kan kalau 35.000, kemudian kalau yang ini tuh pasti banyak yang bertanya-tanya terjangkau nggak sih? Jangan sampai saya desain tapi ternyata mahal banget gitu. Ya kalau sekitar satuannya mungkin sekitar 130 ribuan lah. 100 Itu kan karena satuan ya. Satuan Jadi ya. kalau kan kesannya mahal sekali nih satuan. Kalau misalnya buat teman-teman yang memang mau usaha gitu kan, pasti dalam bentuk yang banyak. Semakin banyak kan semakin murah gitu. Oke. Tadi sudah disampaikan Kata Semesta, program-programnya tadi sudah lakukan lah ya. Ruang Semesta itu nanti yang akan launching tahun 2024.
Ruang Semesta itu kegiatan yang pernah kami lakukan di tahun 2019. Nah, Oke, ada apa kegiatan itu? lainnya nggak mungkin yang juga akan dilakukan di tahun berikutnya? Masih rahasia ya. Masih rahasia, baik kita tunggu gitu Tapi ya. kegiatan yang pernah kami lakukan di tahun 2019 itu adalah kolaborasi dari teman-teman yang bidangnya melukis gitu ya, teman-teman seniman. Itu hasilnya kami visualkan, hasilnya kami print di kain dan dijadikan produk oleh teman-teman lagi, mitra-mitra kami. Ya. Ada yang jadi sofa, kami ada sofa kreator, ada yang jadi baju-baju perempuan. Kami kolaborasi sama salah satu fashion course di Lampung. Terus ada untuk baju-baju laki-laki kami kolaborasi sama brand-brand lokal di Lampung dan itu kami suguhkan di tengah mall waktu itu. Baik, Oke. kelangsungan dari bisnis ini Anda melihatnya seperti apa dan bagaimana untuk mengepakkan sayap mungkin ke wilayah-wilayah lain selain Lampung, ke Jakarta dan sekitarnya gitu ya, dan mungkin ya ke luar negeri gitu ya, karya anak bangsa. Kalau yang potensi, kalau yang kami gali, sepertinya kami tidak akan bermain di Pulau Jawa. Kami bermainnya fokus di Sumatera dan sekitarnya. Kenapa? Karena sudah Persaingan? terlalu padat. Oh, Oke. Jadi di sekitaran Sumatera kami akan mengembangkan di daerah Sumatera. Oke, karena ini juga merupakan market yang memang menarik dan potensinya banyak sekali gitu ya. Betul. Oke, secara target dari raihan peserta sendiri, kemudian juga apalah target-target ke depan apa aja? Target ke depan yang pasti menambahkan jumlah pebisnis-pebisnis pemula yang kami fasilitasi. sejauh untuk ini berkembang. sudah berapa besar pebisnis-pebisnis yang join bersama dengan Mbak Rere dan tim? Oke, mungkin di kisaran puluhan lah. Cuman dengan puluhan itu kan mereka repeat ordernya setiap bulan. Oke. Paling banyak tuh biasanya apa sih produknya? Tetap best seller of the best seller itu adalah scarf Karena hijab. marketnya juga banyak. Marketnya besar sekali. Oke, tapi kalau dari satu wirausahawan aja ini kan bisa menghidupi banyak orang ya. Jadi kalau memang sudah puluhan, kebayang nggak ada ratusan ataupun mungkin bahkan ribuan orang yang akhirnya tingkat kesejahteraannya meningkat hanya dari satu ide kecil saja gitu ya untuk merealisasikan bisnis dan juga bergabung dengan Kata Semesta. Mbak Rere masih pengen ngobrol banyak, tapi waktunya terbatas sekali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Terima Sukses kasih untuk Kata Semesta dan juga mungkin program-programnya yang masih rahasia tadi. Ya, kalau mau misalnya pesan desainnya kemana? Boleh dibuka Instagram aja printing.textile. Oke, Oke, printing baik. textile. Terima kasih. Oke. Sampai berjumpa Thank you, kembali. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri kreatif kali ini kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pembukaan pagi tadi hingga saat ini. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa sampai dengan saat ini terpantau masih menguat 0,41%, 28 poin, 6.953. Deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers diantaranya adalah saham BP, Bank MNC International melambung 13%, kemudian Graham Mitra Asia juga mengalami penguatan hampir 10%, M Sky menguat 11%, BCAP 8,77%. Ada apa dengan saham-saham MNC Group ini ya? Losers. Berikutnya adalah top losers ada RMKO, HBAT, CPRO, GMFI, kemudian King ada HATM, Elite, KIJA dan juga MPXL. Itu dia review singkat pembukaan perdagangan sampai dengan saat ini. Dan Mbak Rere, terima kasih, sukses selalu, sampai berjumpa kembali ya. Baik, dan pemirsa nantikan program-program persembahan dari IDX Channel dalam rangka Capital Market Month di IDX Channel. Dan demikian perbincangan hari ini, semoga bisa menjadi referensi sumber informasi bagi Anda. Saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Terima kasih.